Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya kita membahas teknik dasar kutukan terkuat di serial Jujutsu Kaisen, di video kali ini kita akan segera membahas mengenai salah satu teknik tertinggi dari suatu teknik kutukan, yaitu perluasan domain alias domain expansion. Sedikit penjelasan tentang perluasan domain, ini adalah sebuah teknik kuat yang bisa dikembangkan oleh seorang shaman dari teknik kutukan yang dia miliki. Dengan cara mengkombinasikan imajinasi dan energi kutukan, seorang shaman nantinya akan mampu menciptakan suatu wilayah di pikiran menjadi suatu kenyataan. Ada beragam jenis perluasan domain yang dimiliki oleh setiap shaman. Ada yang digunakan untuk bersantai, bertarung, dan ada juga yang digunakan untuk membunuh lawan. Semuanya tergantung dari berbagai hayalan dan imajinasi yang ada di pikiran si pengguna. Jika melihat dari sejarahnya, berdasarkan apa yang diucap Master Tengen, di zaman dulu teknik perluasan domain merupakan teknik lumrah yang digunakan oleh seorang shaman. Karena memang di zaman dulu teknik ini dibuat tidak untuk langsung membunuh lawan, melainkan ada aturan-aturan tertentu yang harus dilewati. Berbeda dengan teknik perluasan domain di zaman sekarang, teknik ini memiliki konsep serangan pasti kena. Setiap orang yang masuk ke dalam perluasan domain tanpa ada syarat sama sekali, si pengguna akan mampu melancarkan serangan bahkan sampai membunuhnya secara langsung. Maka dari itu, dikarenakan perluasan domain di zaman sekarang terbilang sangat mematikan, hal ini pun mengakibatkan pengguna dari teknik ini semakin langka dan jarang ditemui. Berikut adalah beberapa teknik perluasan domain terkuat yang sampai sejauh ini pernah diperlihatkan di serial Jujutsu Kaisen. Perluasan domain Chubuku Shishi pemilik Hiromi Higuruma. Sesuai dengan profesi Higuruma sebagai seorang pengacara, perluasan domain yang dimilikinya ini mampu menciptakan sebuah ruang sidang. Di dalam ruang ini terdapat satu podium untuk hakim dan jaksa, satu podium untuk terdakwa, serta beberapa alat pemenggal yang menghiasi ruangan. Pada saat teknik ini digunakan dalam pertarungan, Higuruma akan langsung menjerat lawan ke dalam domain ruang sidangnya, yang mana nantinya di dalam ruang tersebut Higuruma akan berperan sebagai jaksa, target berperan sebagai terdakwa, dan juga sebuah shikigami ciptaan Higuruma yang berperan sebagai hakim. Selama persidangan berjalan, kekerasan apapun tidak diperbolehkan. Jika ada yang melawan dan membuat onar, secara seketika gerakan orang tersebut akan langsung terhenti. Di sana, setelah semua berada di podiumnya masing-masing, sang hakim sebagai penegak keadilan akan mulai mengungkap beberapa kesalahan terdakwa selama hidupnya. Mau itu membunuh, mencuri, ataupun merugikan orang lain, ini akan menjadi bukti bagi sang hakim untuk menuntut terdakwa. Atas tuduhan yang dilayangkan tersebut, nantinya baik jaksa maupun terdakwa akan diberi satu kesempatan untuk mengungkapkan argumennya. Hal itu dilakukan guna memperkuat tuduhan dan pembelaan agar sang hakim bisa menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Ketika sang hakim telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah, dia akan langsung menjatuhkan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan. Beberapa hukuman itu diantaranya: pertama, confiscation. Hukuman ini akan membuat terdakwa tidak bisa menggunakan teknik kutukan atau bahkan tidak bisa mengeluarkan energi kutukan untuk beberapa waktu. Kedua, death penalty. Selain terdakwa tidak bisa menggunakan energi kutukan, di sini terdakwa juga akan dijatuhi hukuman mati. Bukan berarti langsung mati di tempat, melainkan efek dari hukuman ini membuat palu milik Higuruma berubah menjadi pedang Algojo, yang mana ketika domainnya telah dinonaktifkan, pedang tersebut dapat dia gunakan untuk menyerang lawan. Dari semua penjelasan tersebut, jika dilihat dari aturan dan efek teknik perluasan domain ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa perluasan domain milik Higuruma termasuk ke dalam teknik perluasan domain di zaman dulu. Perluasan domain yang dimiliki Hosogami.
Belum diketahui nama dari teknik perluasan domain ini, akan tetapi di dalam chapter 101, teknik ini sempat diperlihatkan Hosogami ketika bertarung melawan Mei Mei dan adiknya. Ketika perluasan domainnya dikeluarkan, seketika Hosogami dapat menciptakan sebuah area tempat pemakaman. Layaknya prosesi pemakaman, dengan cara memunculkan peti mati yang berisikan virus, Hosogami akan langsung menjerat dan menjebak lawan ke dalamnya. Jika lawan lebih dari satu orang, maka target yang akan dimasukkan ke dalam peti mati adalah dia yang memiliki energi kutukan paling tinggi. Kemudian setelah berhasil mengurung satu target, Hosogami segera menggunakan teknik bernama Gravestone. Hal ini dilakukan untuk memunculkan batu besar sebagai bagian dari proses penguburan. Dan bersamaan dengan itu, Hosogami akan menghitung 3 detik sebagai syarat dimulainya proses infeksi virus. Jika target tidak bisa keluar selama 3 detik, maka dia akan mulai terinfeksi dan hanya menunggu kematian. Perluasan domain Tauun Heisen pemilik Dagon. Sebagai salah satu roh terkutuk tingkat spesial, lewat teknik perluasan domainnya ini, Dagon dapat menciptakan sebuah pulau yang memiliki hutan rimbun dan pantai yang indah. Di sana dia dapat melakukan beberapa kegiatan untuk mengisi waktu santainya, seperti berenang, berjemur, berkumpul, serta berbincang dengan rekan-rekannya. Meski domainnya ini terkesan tidak berbahaya, namun ketika digunakan untuk bertarung, Dagon nyatanya mampu memanggil satu atau bahkan belasan Shikigami sekaligus. Shikigami di sini bukanlah Shikigami biasa, seakan mencerminkan Dagon yang berwujud gurita. Mereka adalah para Shikigami yang memiliki wujud hewan predator laut. Dengan bentuknya yang berukuran besar disertai gigi taring yang sangat tajam, membuat para Shikigami ini pun dapat dengan mudah untuk menggigit dan mengoyak-ngoyak tubuh lawan. Jadi dengan berbekal pasukan tentara predator laut inilah, Dagon akan mampu memaksimalkan potensi bertarungnya. Tanpa ada syarat apapun, dia dapat menghabisi lawan menggunakan sejumlah Shikigami predator laut. Perluasan domain Gaikan Techishen pemilik Jogo. Jika diperhatikan dengan seksama, bentuk kepala Jogo yang menyerupai Gunung Merapi ternyata memiliki kaitan dengan perluasan domain miliknya, di mana domainnya ini merupakan sebuah ruangan bebatuan tertutup yang di setiap celah bebatuannya terdapat aliran magma. Dilihat dari bentuk dan konstruksi domainnya, perluasan domain ini tentu memiliki suhu yang sangat panas. Jika ada lawan yang berada di bawah level Jogo, dia akan langsung terbakar hingga menjadi abu. Sedangkan jika ada lawan yang di atas level Jogo, meski dia tidak terpengaruh oleh panasnya suhu di dalam domain, tapi serangan magma dan bebatuan yang berada di sana bisa berpengaruh terhadapnya. Jadi dengan mengendalikan magma yang bergejolak, di sana Jogo dapat menyemburkan magma tersebut guna menghanguskan serta melelehkan tubuh lawan. Dan dengan mengendalikan bebatuan di sekelilingnya, Jogo juga dapat menyerang dari arah mana saja, mau itu dari arah atas untuk menimpa lawan ataupun dari arah lain untuk memukul lawan. Perluasan domain Kongo Anaite pemilik Megumi Fushiguro. Ketika teknik perluasan domainnya diaktifkan, Megumi secara seketika dapat memunculkan bayangan hitam yang menyebar membanjiri suatu ruangan. Di sana dia mampu memaksimalkan potensi teknik kutukan yang dia miliki guna melakukan banyak hal, seperti menyerang, menyelinap, ataupun bertahan. Dengan cara memanipulasi bayangan cair menjadi Shikigami yang lebih banyak dan lebih kuat, Megumi dapat menggunakannya untuk melayangkan serangan kuat bertubi-tubi kepada lawan, yang mana nantinya akan membuat perhatian lawan teralihkan dan memudahkan Megumi menyerang di titik kelemahan lawan. Selain itu, dikarenakan bayangan ini memiliki sifat cair, Megumi mampu bersembunyi di dalamnya dan menenggelamkan lawan. Meski lawan masih bisa bernafas, tapi lawan tidak akan bisa berenang ke permukaan. Dengan kata lain, lawan akan terjebak di sana sehingga membuat Megumi dapat dengan mudah untuk mendaratkan serangan. Tidak hanya memiliki sifat cair saja, ternyata bayangan cair ini memiliki sifat yang dapat menembus suatu penghalang. Mau itu menembus penghalang dinding untuk menyusup atau bahkan menembus penghalang domain untuk melarikan diri.
Jadi lewat teknik warisan yang disempurnakan oleh perluasan domain ini, membuat Megumi pun menjadi seorang shaman yang memiliki potensi besar. Dia bahkan ditunjuk oleh Nobito sebagai penerus kepala klan Zenin selanjutnya. Perluasan domain Zasatsu Bakuto pemilik Hakari Kinji. Seolah mencerminkan pribadinya yang menjadikan pertarungan sebagai ladang perjudian, membuat perluasan domain yang dimiliki Hakari menganut sistem aturan seperti game judi pachinko. Pada saat perluasan domainnya diaktifkan, pertama-tama Hakari akan memunculkan sebuah domain berupa area stasiun kereta api. Di sana, sambil melakukan pertarungan, dia akan memainkan game pachinko ciptaannya sendiri berdasarkan rentetan adegan di dalam novel berjudul Pure Love Train. Sebenarnya ada banyak sekali aturan di dalam game ini, tapi secara garis besarnya di sini Hakari harus memperoleh 3 angka yang sama untuk mendapatkan jackpot, yang mana hasil 3 angka tersebut bisa ditentukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan bola, pintu, serta menggunakan koin. Jadi jika nantinya Hakari berhasil mendapatkan jackpot, dia akan menerima bonus berupa tambahan energi kutukan. Energi kutukan ini sangatlah banyak dan dapat dia gunakan selama 4 menit 11 detik. Dengan besarnya luapan energi yang dia peroleh ini, tentu membuat Hakari pun dapat meningkatkan kekuatan fisiknya, baik dari segi serangan maupun pertahanan. Bahkan saking besarnya luapan energi tersebut, luka yang diperoleh Hakari, mau itu luka ringan ataupun luka besar, secara seketika akan dapat sembuh kembali. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan ketika Hakari sudah berada dalam kondisi jackpot, pastinya dia akan sangat sulit dikalahkan, seolah mendapat keabadian yang sementara. Perluasan domain Jihei Endonka pemilik Mahito. Sebagai salah satu roh terkutuk yang paling diwaspadai, perluasan domain milik Mahito adalah mampu memunculkan beberapa tangan besar, di mana tangan-tangan tersebut dapat dia gunakan untuk menangkap dan menjerat lawan ke dalamnya. Seakan mencerminkan pengembangan dari teknik kutukannya, pada saat lawan terjebak di dalam domain, tanpa syarat apapun, Mahito akan mampu menggunakan teknik Mui Tenpen. Atau dengan kata lain, tanpa harus menyentuh target, Mahito dapat merubah dan menyerang jiwa serta tubuh si target secara langsung. Jadi ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan Mahito di dalam domain ini, yaitu merubah tubuh lawan untuk dijadikan pion atau merusak tubuh lawan untuk langsung membunuhnya. Dari 2 kemungkinan ini, sebenarnya sama-sama tidak ada yang menguntungkan bagi lawan, karena memang kedua pilihan tersebut sama-sama membuat hidup dan matinya berada di tangan Mahito. Perluasan domain Fukuma Mizushi pemilik Ryomen Sukuna. Sesuai namanya yang berarti kuil jahat, perluasan domain ini memiliki bentuk sebuah kuil Buddha yang terkesan mencerminkan kejahatan. Area tersebut memiliki luas mencapai radius 200 meter, yang mana membuat Sukuna dapat mengatur jangkauan serangan dengan sesuka hati. Ada 2 jenis teknik serangan yang pernah diperlihatkan Sukuna di dalam domainnya ini. Pertama yaitu Dismantle, ini adalah serangan biasa yang ditujukan terhadap benda mati. Kemudian yang kedua yaitu Cliff, ini merupakan serangan khusus yang ditujukan terhadap target apapun dengan memakai energi kutukan. Tanpa ada syarat dan halangan apapun, lewat 2 teknik serangannya inilah Sukuna dapat menebas dan merusak apa saja yang berada di dalam domainnya. Sehingga hal ini pun menjadikan perluasan domain milik Sukuna dirasa memiliki potensi serangan yang jauh lebih mematikan daripada yang lain. Perluasan domain Muryo-kusho pemilik Gojo Satoru. Sebagai pengguna teknik kutukan terkuat, harus diakui bahwa perluasan domain yang dimiliki Gojo sangatlah istimewa. Dia memiliki peluang hampir 100% untuk bisa membunuh lawan. Meski dampak serangannya beda tipis dengan domain Sukuna, tapi perluasan domain milik Gojo ini dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Dia dapat menyerang langsung ke bagian otak lawan dan membunuhnya dalam sekejap.
Seperti arti dari nama tekniknya yaitu kekosongan tanpa batas. Ketika perluasan domainnya diaktifkan, lawan akan dibawa ke ruang kosong yang dipenuhi kehampaan layaknya di luar angkasa. Di sana, Gojo akan memberikan informasi tak terbatas ke dalam otak si target, yang mana hal ini bertujuan untuk merusak otak lawan dengan cara memberikan banyak informasi yang harus dia serap. Selain itu, dikarenakan ini adalah pengembangan teknik kutukannya yang bisa memperlambat waktu, Gojo tentunya dapat memaksa lawan untuk menyerap berbagai informasi dalam waktu yang sangat lama. Sehingga hal ini pun akan mengakibatkan lawan tak bisa berkutik, bahkan sampai membuatnya mati di tempat. Oleh karena itu, melihat potensi serangannya yang begitu kuat, rasanya tidak heran jika perluasan domain yang dimiliki Gojo Satoru terbilang sangat mematikan. Sekali saja lawan terjebak ke dalam domainnya, tanpa melakukan apapun, dengan mudah Gojo dapat menumbangkan lawannya. Well teman-teman, itulah beberapa teknik perluasan domain terkuat yang telah diperlihatkan di serial Jujutsu Kaisen. Mengingat mangganya masih terus berlanjut, pastinya akan ada lagi perluasan domain lainnya yang lebih kuat. Jadi cukup sampai di sini saja. Thank you for watching and see you next time.